Guys, kali ini aku akan mereview film Exuma. Film ini merupakan film horor Korea terbaik dan mendapatkan banyak sekali penghargaan. Diperankan oleh aktor yang terkenal dari negeri gingseng, di mana negeri ini melahirkan banyak sekali artis K-pop dan menjadi pujaan kaum kaulah muda. Bener ya kan? Yang pertama ini aktornya ada Choi Min Sik yang memerankan Pak Kim sebagai ahli Feng Shui, kemudian ada Kim Go Eun dan Lee Do Hyun sebagai Mbak Kim dan Mas Bonggil. Juga Yoo Hae Jin sebagai Yong Gun, ada Kim Chae Chul sebagai Pak Ji Young. Film ini menceritakan dua orang dukun muda yang diundang ke Los Angeles oleh keluarga kaya raya yang berasal dari Korea. Keluarga ini memiliki bayi kecil yang merupakan anak dari Pak Ji Young. Bayi ini mendapatkan penanganan khusus di rumah sakit dikarenakan itu sering menjerit dan menangis tanpa alasan. Padahal nih ya, ketika dicek di rumah sakit secara medis, bayi itu tidak memiliki penyakit apapun. Ketika Mbak Rim dan Mas Bonggil ini tiba di rumah sakit dan melihat si bayi, mereka itu bisa merasakan bahwa bayi ini memang agak aneh nih. Mbak Rim ini bertanya kepada si ibu bayi, apakah di keluarga mereka juga ada yang seperti ini kasusnya, misal ayah ataupun kakeknya. 집에 비슷한 사람이 더 있겠네요. 아버지하고. Tapi ibu si bayi ini tidak mau berterus terang guys. Namun Mbak Rim itu juga bisa merasakan memang ada yang disembunyikan nih dari keluarga ini. Mbak Rim dan Mas Bonggil ini juga diundang oleh Pak Ji Young ke rumahnya. Pak Ji itu lalu bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu kakaknya itu tuh mati bunuh diri guys. Dan sekarang dia sendiri sering merasakan seperti mendengar suara-suara aneh, teriakan-teriakan aneh, dan kayak ada yang mau membunuhnya. Dia merasa keluarga mereka ini seperti mendapat kutukan. Mbak Rim ini pun juga mengatakan hal yang sama nih. Jadi dia tuh juga sebenarnya merasakan hal yang sama ketika datang ke rumah Pak Ji ini. Merasakan seperti ada bayangan yang menghantui keturunan keluarga ini. Ini mungkin bisa jadi kakekmu, kata Mbak Rim. Pak Ji mengatakan apa yang harus dia lakukan. Aku tidak bisa bekerja sendiri, kata Mbak Rim, dan harus bekerja sama dengan orang lain. Mbak Rim memutuskan untuk bekerja sama dengan Pak Kim, seorang ahli Feng Shui yang sangat terkenal. Saking ahlinya, Pak Kim ini tuh bisa merasakan tanah di tempat orang itu dikuburkan. Dia tuh bisa tahu apakah di sana tempat itu Feng Shui-nya bagus atau tidak, atau kondisi mayat yang di dalam sana itu baik-baik saja atau dia itu tidak tenang guys. Terbukti ketika dia itu menangani kasus sebuah keluarga yang selalu dihantui roh neneknya. Ternyata cucu dari nenek itu mengambil salah satu bagian tubuh neneknya, yaitu giginya guys, sebagai kenang-kenangan. 누가 할머니 이 가지고 있네. Ada-ada saja ya nggak sih? Makanya si nenek itu nggak tenang di alam baka. Perjalanan mereka ini dimulai dengan berkunjungnya mereka ke kuburannya kakeknya Pak Ji, dan letaknya itu di gunung, di atas gunung yang merupakan lahan pribadi. Tapi anehnya, kuburan orang kaya ini tuh nggak punya nama guys, dan dikelilingi banyak sekali rubah. Serem banget nggak sih? Melihat situasi ini, Pak Kim itu udah ambil ancang-ancang nih buat menolak pekerjaan ini guys. Soalnya tuh dia bisa merasakan tempat ini auranya itu nggak baik. Ibarat kata mundur aja deh 1000 langkah daripada nanti dirinya yang jadi korban ya kan? 이번 일은 내가 못할 것 같습니다. Tapi teman-temannya Pak Kim ini membujuknya dengan imbalan bayaran besar yang mereka dapatkan nantinya. Pak Ji Young juga berusaha membujuk nih dengan bercerita bahwa istrinya ini sebenarnya sulit sekali mendapatkan keturunan dan beberapa kali itu mengalami keguguran. Jadi sekarang akhirnya itu mereka mendapatkan keturunan, tapi sayang kondisi bayi mereka sangat memprihatinkan. Mbak Rim berjanji juga kepada Pak Kim, dia tuh akan melindungi mereka dengan ritual pengusiran roh jahat. Jadi roh jahat yang menyelubungi kuburan itu nanti akan dibuat berpindah ke binatang berkaki 4. Taulah ya, binatang berkaki 4 itu apa? Sehingga tidak akan mengganggu nantinya proses relokasi itu. Pikir punya pikir, akhirnya Pak Kim setuju dan mereka pun melangsungkan ritual pengusiran setan buat ngebongkar makam untuk mengambil petinya Mbah Pak Ji ini. Jadi dalam ritual ini ternyata hadir pula tuh guys bibinya Jin Young yang sebenarnya dia tuh tidak pernah setuju kalau kuburan ayahnya ini dibongkar. Kemudian Mbak Rim ini memimpinlah ritual ini seperti biasa, seperti orang yang udah kerasukan. Ritual selesai akhirnya kuburan pun berhasil dibongkar dan menimbulkan decak kagum mereka yang hadir. Soalnya betapa mewahnya peti itu karena berbahan dasar kayu cemara dan ukirannya itu sangat bagus sekali. Dan yang pasti hanya orang kaya nih yang bisa begini guys. Mayat mbahnya Pak Ji ini rencananya itu mau diakremasi. Jadi di tempat perkuburan, tempat penggalian kubur tadi ini, para penggali kubur itu masih belum pulang guys, dan salah seorang dari mereka penasaran ingin mencari harta karun. Kalau mungkin masih ada sisa-sisa emas kerajaan orang kaya yang masih tertinggal kan. Gali punya gali, akhirnya dari dalam tanah itu muncullah seekor ular berkepala manusia yang membuat penggali tadi itu kaget, kemudian langsung spontan memotong kepala ular dengan sekop. Tiba-tiba ular tadi berteriak, yang mana suaranya itu bikin semua orang yang ada di sana tuh merinding bulu kuduknya.
Dan suasana yang tadinya cerah menjadi mendung, lalu turun hujan deras. Otomatis Mbah Pak Haji itu tidak bisa diakremasi sekarang. Soalnya mereka itu punya kepercayaan kalau diakremasi ketika hujan, rohnya itu tidak bisa menemukan tempat yang baik di alam sana. Pak Hakim meminta izin kepada Pak Haji untuk menyimpan sementara peti itu di rumah sakit menjelang besok baru diakremasi. Pak Hakim meyakinkan Pak Haji tenang saja bahwa mereka itu punya teman yang bekerja di rumah sakit dan bersedia untuk menampung sementara peti itu. Jadi inilah yang dinamakan the power of orang dalam, guys. Nggak sia-sia kan jadi orang penting. Akhirnya Pak Haji pun setuju dan mengingatkan kembali bahwa nanti peti itu jangan sampai dibuka, langsung diakremasi saja. Sementara itu Pak Yung yang sudah merasa kelaparan, soalnya kan di luar hujan, terus dingin, jadinya tuh bawaannya pengen makan yang anget-anget, guys. Ya, bener sekali, pop mie adalah solusinya. Ketika Pak Yung keluar dari kamar mayat itu, ternyata temannya Pak Yung sembunyi-sembunyi masuk ke ruangan yang menyimpan peti itu. Dia pikir mungkin sepertinya di dalam peti banyak tersimpan harta karun. Di tempat lain ternyata Pak Kim ini pergi ke sebuah kuil yang sempat mereka lewati saat membongkar kuburannya mbahnya Pak Ji tadi. Sebenarnya ada hal yang membuatnya penasaran dan ingin bertanya langsung kepada biksu yang ada di kuil itu. Tiba di sana, Pak Kim menanyakan kepada biksu apakah mengetahui tentang makam tanpa nama yang ada di atas bukit sana. Biksu itu kemudian mengatakan iya dia tahu katanya. Soalnya banyak rumor yang mengatakan di sana itu ada harta yang ikut terkubur bersama sang mayat. Tapi ternyata belum sempat mereka menjarah, mereka itu sudah tertangkap. Mungkin kata si biksu karena itu makamnya pejabat tinggi, jadi keamanannya itu ketat ya, katanya gitu. Di rumah sakit ketika Mbak Rim dan Mas Bong ingin mengecek petinya si Mbah, mereka dikagetkan dengan penjaga rumah sakit yang ada di ruangan itu, yang ingin membuka peti mbahnya Pak Haji. Seketika peti itu pun terbuka dan keluarlah roh yang pergi melewati Mbak Rim dan membuatnya pingsan. Pak Kim yang mendapat kabar langsung ke rumah sakit dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Rim mengatakan bahwa ada yang keluar dari peti itu dan itu sepertinya sesuatu yang sangat jahat. 뭐가 나왔다고 거기서. 존나 험한 게. Ternyata guys, roh itu sudah mendatangi anaknya alias bapaknya Pak Haji. Dan yang dibunuh pertama adalah menantunya yang pada saat itu lagi asik menari. Ada-ada aja. Anaknya juga ikut dibunuh guys dengan cara meremas jantungnya. Padahal itu anaknya ya. Setelah membunuh anak dan menantunya, roh ini kemudian mendatangi cucunya alias Pak Ji, yang pada saat itu sedang tertidur dan bermimpi didatangi kakeknya. Ketika sadar seluruh tubuhnya berkeringat dan tiba-tiba saja HP-nya Pak Haji ini berbunyi guys. Ternyata yang menelpon itu adalah Pak Kim. Dia mengatakan bahwa mau menemui Pak Haji dan tolong bukakan pintu untuknya. Sementara itu di balik pintu di luar kamarnya, dengan suara yang sama Pak Kim menggedor pintu, minta dibukakan pintunya. Pak Haji pun bingung dan ketakutan karena suara di handphonenya mengatakan kalau yang di luar kamarnya itu bukan Pak Kim. Pak Haji jadi bingung dan panik. Akhirnya Pak Haji ini pun menuruti perintah yang ada di suara handphonenya untuk dibukakan jendela. Dan setelah jendela terbuka, ternyata roh kakeknya pun masuk. Tiba-tiba saja Pak Haji langsung kerasukan. Dengan bantuan petugas apartemen, Pak Kim ini akhirnya berhasil membuka pintu dan melihat kondisi Pak Haji yang sudah kerasukan ini. Dia ini bertindak seolah seperti seorang tentara yang sedang memberi arahan kepada pasukannya. 우길기 빛나는 햇살에 은빛 종칼을 들어라. Pak Kim yang melihat keanehan ini, dia berusaha untuk berbicara dengan Pak Haji. Gak mempan guys, ya namanya juga lagi error, betul tidak? Kemudian dia membuka kulkas lalu minum hampir segalon air mineral. Bener-bener gak wajar dan aneh, namanya juga orang kerasukan, iya kan? Lalu tiba-tiba secara otomatis lehernya Pak Haji berputar sendiri seperti ada yang menggerakkan, terus patah guys alias metong. Sebelum mati, Pak Haji ini sempat mengatakan rubah memotong perut macan. Merasa keadaan semakin kacau, Pak Kim segera menghubungi bibinya Pak Haji untuk segera mengkremasi ayahnya. Soalnya dia yakin rohnya ini akan mengincar cicitnya yang ada di rumah sakit. Dengan diskusi alot, akhirnya bibinya setuju ayahnya dikremasi. Kemudian Pak Kim segera ngasih tahu teman-temannya buat langsung dieksekusi tuh peti. Ternyata roh tadi ini guys sudah datang ke rumah sakit guys, tempat cucunya dirawat. Hampir saja itu bayi jadi korban. Tapi lantaran keburu dibakar tuh peti, jadinya buyutnya nggak sempat bunuh cicitnya. Wah serem banget guys. Orang sayang tuh sama cucunya, malah dibunuh. Akhirnya mayat si kakek pun telah pergi ke alam baka dengan tenang. Kalian pikir misteri ini telah usai lantaran mayat Simbah sudah dikremasi? Ternyata ini adalah awal dari misteri sesungguhnya guys. Piye iki tak pikir wis rampung. Beberapa hari kemudian Pak Kim ini mendapat kabar dari temannya bahwa penggali kubur yang menggali kubur Simbah waktu itu sekarang sedang sakit. Jadi kata temannya jika kau ada waktu pergilah melihatnya. Singkat cerita Pak Kim sudah tiba di rumah penggali itu. Dia ini mengatakan seperti dihantui oleh seekor ular dan bercerita sepertinya aku telah berbuat salah karena membunuh seekor ular. Pak Kim pun kaget apa nih maksudnya
maksudnya si bocah. Penggali kemudian bercerita ketika dia membersihkan kuburan di waktu itu, dia tidak sengaja membunuh seekor ular guys. Dan sejak saat itu dia terus diganggu. Si penggali ini kemudian meminta bantuan kepada Pak Kim buat menyelamatkannya. Singkat cerita, akhirnya Pak Kim kembali lagi ke kuburannya Simbah. Sampai di sana, seperti biasa, dia disambut dengan puluhan ekor rubah. Maksud Pak Kim ke sana sebenarnya ingin mencari kepala ular yang telah dipotong oleh penggali kubur tadi. Mungkin dengan cara dikuburkan baik-baik, itu ular nggak bakalan mengganggu si penggali tadi guys. Padahal ular itu adalah segel dari misteri ini. Setelah kuburan itu dikurek-kurek oleh Pak Kim, akhirnya dia menemukan kepala ular itu. Betapa kagetnya, ternyata ularnya berkepala manusia. Karena kaget, tak sengaja skop yang digunakan Pak Kim buat menggali tadi tertancap sepertinya mengenai sesuatu. Hal inilah yang membuat Pak Kim penasaran dan terus menggali. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Pak Kim menemukan peti mayat lagi di dalam kuburan itu guys. Artinya ada peti mati ganda di dalam satu kuburan yang sama. Pak Kim langsung menghubungi timnya yang kemarin untuk memberitahukan hal ini. Inilah kisah sesungguhnya di balik roh Simbah tadi guys. Ketika Pak Kim dan Pak Yu menggali peti itu, Mbak Rim dan Mas Bong datang. Mereka bingung, kok bisa ada peti lagi ya katanya. Peti itu tertancap bagai pasak dan dirantai seolah-olah takut kalau ada benda yang di dalamnya itu akan keluar. Salah satu dari teman mereka mengatakan, ayo segera dikabari keluarganya bahwa kita menemukan satu lagi peti mati. Namun sepertinya Mbak Rim mendapat firasat yang tidak baik guys, terus mengatakan mending kita tidak usah mengganggu peti ini katanya. 우리 이거 건들지 마시죠. Kita tidak bisa meninggalkan peti itu di sini. Akhirnya peti itu berhasil dikeluarkan dan diangkat ke atas, dan dikarenakan hari sudah malam pula, jadi mereka ini memutuskan untuk menginap semalam di kuil. Peti tadi disimpan di tempat yang sudah disiapkan oleh kepala biksu dengan ditaburi beras ketan atau apalah itu, yang intinya mantra buat melindungi sang peti. Tak lama kemudian datanglah bibinya Pak Ji untuk menemui Pak Kim membahas soal peti tersebut. Dia juga kaget katanya ketika Pak Kim mengatakan ada peti lagi di dalam kuburan itu. Terus ini Pak Kim mengatakan, kamu pasti mengetahui sesuatu, jadi tolong kamu jelaskan kepadaku. Bibinya mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa guys, dan kenapa juga kuburan ayahnya tuh ada di sana. Terus Pak Kim ini bilang kalau dia sebenarnya merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika membongkar makam ayahmu. Dan ketika mencari informasi di kuil ini, aku juga menemukan dan menjadi paham sesuatu bahwa ternyata Simbah alias ayahmu adalah orang terkenal dan dia adalah seorang pengkhianat. Kemudian oleh Bisu Gisun pada waktu itu menghukum ayahmu dan dikuburkan di tempat itu. Aku tidak tahu apa-apa kata bibinya Pak Ji. Yang aku tahu biksu ini adalah biksu keturunan Jepang. Pak Kim pun kaget karena selama ini dia berpikir Bisu Gisun dalam informasi yang dia cari adalah seorang biksu Korea. Karena kok bisa biksu Jepang pada waktu itu yang ikut mengurus soal pemakaman orang penting di Korea. Lalu si bibi mengatakan dia akan memberikan sejumlah uang kepada mereka, tapi tolong diurus peti usang itu. Bibi pun pulang dan para dukun ini diajak makan oleh kepala biksu. Lalu selesai makan, mereka pun pada istirahat. Tiba-tiba Mas Bong bermimpi didatangi biksu kuil yang meminta pertolongan dengan badannya itu penuh darah. Mas Bong pun tersadar dan seketika perasaannya itu nggak enak. Lalu pergi keluar melihat di sekeliling kuil. Kemudian sampailah dia ke tempat kandang berkaki 4. Di situ terdengar suara hewan yang sangat berisik, dan ternyata betapa kagetnya beliau melihat ada sosok tinggi besar yang menyeramkan sedang menyantap organ tubuh kepala bisu kuil tadi guys. Mas Bong pun berlari terbirit-birit meminta bantuan Mbak Rim yang kebetulan pada waktu itu Mbak Rim tidur di mobil. Setelah itu akhirnya mereka pun ke sana, tapi Mbak Rim ini sempat dilarang oleh sang nenek yang selalu menjaganya. Tibalah Mbak Rim ini di gudang dan melihat keadaan di sekitarnya. Ternyata sang raksasa yang berdarah-darah dan berpakaian ala jenderal itu sudah ada di pintu luar. Sang jenderal berkata, apakah kamu adalah orangku? Hidangan apa yang akan kamu berikan untukku katanya, ikan-ikan yang manis atau melon. Mbak Rim bingung mau menjawab apa. Untung saja saat itu si dukun ini pintar dan menjawab, aku akan menghidangkan ikan-ikan manis untukmu katanya. Sang jenderal pun percaya. Dari jawaban Mbak Rim ini dia yakin si dukun ini adalah pelayannya. Namun ketika sang jenderal menjauh, sang jenderal baru menyadari bahwa Mbak Rim adalah manusia. Terlihat dari atap yang bolong bekas dilewati sang jenderal ketika keluar dari peti tadi guys. Jenderal pun mengejarnya namun dicegah oleh Mas Bong. Naasnya Mas Bong yang malah menjadi korban dan terluka parah. Bagaimana tidak guys, isi perutnya Mas Bong dikurek-kurek buat ambil organnya. Kayaknya si jenderal ini mantan dokter bedah nggak sih? Kok demen banget ngurek-ngurek isi perut orang. Perbuatan si jenderal terkutuk ini nggak berlangsung lama lantaran terdengar suara ayam yang menandakan hari sudah pagi. Dan jenderal pun kembali ke asalnya. Lalu akhirnya mereka membawa Mas Bong ke rumah sakit. Di rumah sakit Mbak Ari meminta bantuan temannya yang juga dukun untuk menjaga Mas Bong ini. Mbak Ari mengatakan kepada Pak Ji kalau si jenderal ini adalah sosok monster atau siluman karena memiliki bentuk fisik dan bayangan. Kalau hantu kan tidak mungkin seperti ini katanya. Lalu Pak Kim teringat
perkataan Pak Ji yang dirasuki oleh roh kakeknya. Sebelum meninggal, dia ini sempat mengatakan tentang rubah memotong perut macan. Seketika Pak Kim langsung pergi ke tempat kuil biksu yang menjadi korban sang jenderal. Mungkin di sana Pak Kim berpikir bisa menemukan petunjuk di kuil itu. Pak Kim mengetahui fakta sejarah bahwa Biksu Gisun melukai daratan Korea dengan menancapkan pasak besi di area perbatasan Korea yang letaknya tepat di makam kuburannya Simbah. Inilah ternyata arti dari rubah memotong perut macan itu, guys. Karena masyarakat Korea setempat percaya bahwa daratan Korea diibaratkan sebagai harimau, sementara rubah merujuk kepada Biksu Gisun. Bisa jadi ini artinya Biksu Gisun telah mengutuk Korea dan sang jenderal, lalu membuat sang jenderal harus melindungi pasak besi itu. Pak Kim kembali lagi ke makam Simbah untuk menemukan pasak besi itu yang mungkin ikut terkubur. Dan akhirnya dengan bantuan kompas pelacak, dapatlah titik di mana Pak Kim harus menggali di tempat yang seharusnya. Ketika digali lagi, dia pun terkejut karena menemukan kepala jenderal yang kembali ke makamnya semula. Pak Kim bercerita kepada temannya, dia yakin pasanya ada di makam itu, guys. Dan bisa jadi ini mungkin salah satu cara kita untuk menyelamatkan Mas Bonggil dengan mencabut pasaknya. Akhirnya Mbak Rim dan Pak Ayu juga setuju dan menyusun rencana untuk melawan sang jenderal. Dan sesuai rencana, di malam itu Mbak Rim dan Pak Kim serta Pak Ayung pergi ke makam Simbah untuk memancing jenderal keluar. Dan tidak lupa tubuh mereka ini semuanya ditato dengan bacaan doa biar selamat. Mereka menebar ikan-ikan sebagai umpan menuju ke sebuah pohon tua yang besar yang kemudian diberi asap untuk mengelabuhi sang jenderal. Cara ini digunakan untuk menggiring jenderal ke sana dan diajak bicara oleh Mbak Rim seolah dia adalah penunggu pohon itu. Tapi lama-kelamaan jenderal menyadari ternyata penunggu pohon itu adalah manusia. Mbak Rim pun ketakutan dan menjadi sasaran sang jenderal. Di dalam kuburan, Pak Kim dan Pak Ayung belum juga menemukan pasak besi itu, guys. Sementara mereka ini sudah lumayan lama nih menggalinya. Karena tidak enak hati, Pak Ayu pun keluar untuk melihat Mbak Rim. Ketika sang jenderal sudah hampir mendekati Mbak Rim, sang jenderal dihadang oleh neneknya. Jenderal itu pun kabur dalam bentuk bola api dan akan kembali ke tempat asalnya. Sementara nih, Pak Kim masih berada di dalam kuburan itu, guys. Tapi nih jenderal sudah OTW mau masuk ke kuburan. Pak Kim melihat di atas kepalanya ada bola api mengelilinginya dan mau masuk ke dalam kuburan itu. Ternyata jenderal ini kembali ke asalnya. Jenderal sudah tepat berada di belakangnya Pak Kim dan menusuk Pak Kim dengan tangannya menembus ke jantungnya Pak Kim. Melihat itu teman-temannya Pak Kim menyiram tubuh si jenderal dengan darah kuda putih. Seketika tubuh jenderal seperti terbakar dan dia langsung masuk kembali ke tanah. Teman-teman Pak Kim segera ingin menyelamatkan Pak Kim. Belum lagi diselamatkan, mereka sudah dicekik oleh sang jenderal. Mbak Rim dan Pak Ayu yang diangkat tubuhnya saling bertatapan dengan wajah sang jenderal. Seketika itu juga Mbak Rim bisa melihat masa lalunya sang jenderal. Ternyata guys, jenderal itu adalah pemimpin perang Jepang yang dulunya melawan Korea. Tapi ketika jenderal kalah, sang jenderal dieksekusi mati dengan dipenggal kepalanya. Oleh Biksu Gisun, tubuh dan kepala jenderal ini disatukan kembali dan ditancapkan pasak. Oleh Biksu Gisun, tubuh dan kepala jenderal ini disatukan kembali dan ditancapkan pasak besi ke dalam tubuhnya, disertai dengan ritual-ritual dengan maksud membuat jenderal ini menjadi siluman untuk menjaga pasak besi. Karena kalau sang jenderal mati dan menjadi hantu atau roh, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Biksu Gisun ini ternyata biksu yang berasal dari Jepang, guys, yang tidak terima kalau ternyata Jepang ditaklukkan oleh Korea, sehingga dia ini memasang pasak besi ke dalam tubuh sang jenderal agar selama masih ada pasak besi itu di tubuh sang jenderal, Korea selamanya akan mendapatkan kutukan sampai ke anak cucunya. Sebenarnya banyak orang yang ingin mencari pasak itu untuk membebaskan Korea dari kutukan, akan tetapi untuk mengelabui hal ini, orang-orang penggali yang ingin mencari pasak itu dibuatlah rumor dan dituduh seolah mereka ini mencari harta korun peninggalan sang pejabat kaya itu, guys. Dan itulah tujuan Biksu Gisun sebenarnya, agar Simbah dimakamkan di sana, juga supaya pasak besinya itu tidak ditemukan. Dan ternyata guys, Simbah ini juga adalah seorang pengkhianat negara. Dia ini memihak kepada Jepang untuk keuntungan pribadinya sehingga menjadi orang yang kaya raya. Tentu kalian bertanyakan, mengapa rohnya Simbah ini membunuh anggota keluarganya? Padahal kan itu semua adalah menantu, anak, cucu, serta cicitnya. Ternyata guys, selama puluhan tahun roh Simbah ini tidak tenang dikuburkan bersama siluman jenderal. Dan selama itu pula dia ini meminta tolong kepada anggota keluarganya. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Itulah yang membuat selama ini roh Simbah marah dan dendam serta akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Kim berpikir bagaimana caranya menyelamatkan teman-temannya ini, dan ketika melihat tanah serta kayu yang ada di depannya, dia ini baru menyadari ternyata api, air, kayu, dan besi memiliki 4 elemen yang sangat penting, tetapi 4 elemen ini juga berlawanan. Air dan api berlawanan, kayu dan besi juga berlawanan. Lalu Pak Kim ini mengambil kayu yang ada di depannya, kemudian ditancapkannya ke kaki sang jenderal itu. Seketika jenderal itu berteriak merintih kesakitan. Jenderal marah dan membalas Pak Kim. Melihat Pak Kim dianiaya jenderal, Pak Ayu memukul jenderal dengan besi. Tentu saja tidak berhasil guys, karena di tubuhnya jenderal terdapat pasak besi. Pak Kim berpikir lagi, besi terbakar pasti bisa dikalahkan
memusnahkan dengan kayu yang basah. Seketika Pak Kim melumuri kayu dengan darahnya, kemudian memukul dengan keras ke tubuhnya Jenderal berkali-kali. Kemudian tidak puas dengan hal itu, akhirnya Pak Kim sekali lagi melumuri kayu dengan darah hitam yang keluar dari mulutnya, lalu dilibaskannya kembali ke tubuh monster siluman, dan pada akhirnya terbelahlah sudah tubuh sang jenderal. Pak Kim pun terjatuh karena sebenarnya dia juga terluka parah. Teman-temannya Pak Kim segera membawa Pak Kim ke rumah sakit dan Pak Kim ini merasa dia ini akan mati guys. Akan tetapi dia ini ingat janjinya untuk hadir di pernikahan anaknya. Dan setelah dioperasi ternyata bersyukur Pak Kim ini akhirnya selamat dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Akan tetapi mereka ini masih saja dibayang-bayangi sang pujaan hati jenderal tercinta guys. Hari yang bahagia pun tiba, Pak Kim menepati janjinya untuk hadir di pesta pernikahan anaknya. Oleh karena Pak Kim menganggap teman-teman dukunnya adalah keluarga, Pak Kim ini meminta mereka berfoto bersama sebagai kenangan. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa pengkhianatan akan terus menghantui dirimu walaupun bukan kamu kelak yang menerima akibat dari perbuatanmu itu, tapi percayalah keluarga dan keturunanmu akan menjadi tumbal atas perbuatanmu. Maka dari itu janganlah berkhianat. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.